dengan ibu-ibu yang sempat hadir. Ya, ada bapaknya juga ya, bapak hadir dalam acara penyelenggaraan kegiatan tenaga kerja mandiri di bidang wirausaha pembuatan bubuk kopi. Nah, sebelum ini kenalkan dulu ketua pelaksananya Pak Supri, saya sendiri ketua lembaga koperasinya, dan kita penasehat dari Bapak Saryono Anwar. Untuk susunan acara penyelenggaraan kegiatan tenaga kerja mandiri bidang wirausaha pembukaan bubuk kopi, pertama pembukaan, kedua pengarahan dari Bapak Saryono Anwar selaku penasehat kita, tiga sesi tanya jawab, keempat penutup. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Ayo, maaf. Yang kedua, pengarahan dari Bapak Saryono Anwar. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini, di tanggal ini, di jam ini, di tempat ini, kantor koperasi RPKRI Kabupaten Lahat, yang insya Allah ini akan membawakan barokah dan petunjuk. Tidak lupa kita sampaikan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan rahmat dan nikmat sehat, sempat, sehingga kita bisa memenuhi undangan ataupun semacam pembinaan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Ketua Pelaksana Koperasi, pimpinan Koperasi, dan tidak lupa saya kenalkan, nama saya Saryono Anwar Esos. Di sini bertindak selaku pembina penasehat dari kegiatan ini. Jadi langsung saja ke pokok persoalan ibu-ibu sekalian, bahwa koperasi ini baru mulai akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah, dalam hal ini dari Dinas Koperasi Republik Indonesia di Jakarta, dari Kementerian Koperasi. Jadi yang jelas, pertama, permohonan maaf dari kami karena fasilitas yang kami sediakan belum begitu memungkinkan, karena kita pun lagi baru tatap muka baru pada hari ini. Tapi kalau kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi makanya diundang di sini ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Kemudian kenapa harus diadakan ini? Inilah termasuk tahapan dari kelengkapan untuk mencarikan dana itu. Salah satunya sosialisasi. Nah, jadi pada hari ini kita sosialisasi, anggaplah yang keberapa, tanggalnya saya jadi dibuat tanggal mundur tanggalnya, karena nggak mungkin koperasi yang terdaftar secara nasional baru sekali ketemu dengan anggotanya, kan lucu. Nah, jadi ini nanti kita anggap pertemuan yang keberapa kira-kira, Supri. Jadi tanda tangannya mungkin nanti diperbanyak. Ya, mungkin koperasi sudah mau cairkan dana negara, ini pertanggung jawabannya kan berat, besar. Baru satu kali sudah mau dikasih duit, kira-kira kan itu nggak mungkin. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu sekalian supaya yang pertama, katakanlah pertemuan ini bukan lagi pertemuan yang pertama, walaupun yang pertama Bu ya. Nah, makanya di sini nanti kan ada nomor-nomor kontak yang bisa dihubungi secara langsung nanti. Kemudian saran yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian nanti, ini salah satu modal awal tinggal kita lagi nantinya bagaimana kita mengemas untuk usaha ini. Nah, itu harus sama-sama kita mensepakati dulu itu, karena siapapun kalau dikasih modal tidak ada program kerja, tidak ada rencana, maka modal itu akan sia-sia atau habis.
Nah itu yang perlu disepakati dulu. Nah kemudian daripada itu, bahwa di koperasi kita yang kita usulkan ini kita sudah sepakat apa sih yang akan kita kelola, kan sudah jelas di sana. Tinggal bagaimana nanti memanagenya, manajemennya bagaimana. Karena ini bentuknya pengelolaan dari biji kopi ke bubuk kopi. Nah itu yang kita sudah ada panduannya. Bukan lagi kita harus mengambil dari 2 kopi misalnya, harus petik begini, petik merah, sehingga menghasilkan mutu yang bagus, atau istilahnya ada kopi yang terbuat dari tai mesam segala macam. Kita tidak dari sana. Yang penting kita nanti memproses dari biji itu menjadi kopi. Itu. Nah nanti setelah itu, ketika mungkin kan di bulan-bulan 11 inilah juga kan, kita mungkin ada pertemuan lagi nanti secara bertahap. Karena ibu-ibu kalau kita kasihkan biji kopi, mengelolanya juga kan bingung, ya kan? Sekarang bukan asal digoreng kemudian ditumbuk, bukan begitu. Bagaimana kita membuat biji kopi menjadi kopi supaya sedap dinikmati. Nah itu bukan asal ibu tahu semua kalau beli beras kopi masuk di belanga ya, digoreng kan sudah ditumbuk jadi, bukan yang itu Bu. Jadi di ini nanti di pengelolaan kopi ini kita mengutamakan bagaimana supaya kopi itu disajikan enak diminum. Mungkin bapak-bapaknya, ibunya suka minum kopi juga. Nah, yang mencobanya nanti ya kita semua. Oh, kalau kata lidah kita enak, berarti orang lain akan merasakan enak. Tapi kalau kita merasakan ini terlalu masak, gorengnya akhirnya pahit. Jadilah kopi pahit, walaupun ada gula, tidak enak. Jadi batal usaha kita itu. Makanya nanti kita dalam penggorengan itu ada juga petunjuk arahan. Ya, tapi kita ada tahapan-tahapannya. Nah, yang jelas pada hari ini kita membentuk kelompok dulu. Jadi dari 20 orang itu terdiri dari 4 kelompok misalnya. Karena jangan sampai terjauh terpencar apa itu. Nah, jauh-jauh tempatnya. Katakanlah misalnya ini berapa RT Mas? 2 RT. Nah, kira-kira 2 RT coba nanti dikelompokkan yang berdekatan. Misalnya katakanlah 5 orang dia di sekitar RT sini, jangan jauh-jauh. Nanti SD 1 nyebrang ke RT 2 terlalu jauh. Silakan itu dibentuk. Untuk pertama ini 20 dibagi 4. Jadi 5 kelompok. 4 kelompok ya. 4 kelompok 5-5. Nah, kemudian nanti untuk seterusnya kita akan ada pertemuan-pertemuan lagi Bu. Pertemuan dalam arti mungkin ketika duitnya sudah masuk. Kalau ibu-ibu kan tahunya nanti ketika ada dananya. Nah, kalau proses itu kan sudah lama. Yang mengurus ini kan kita semua Bu. Nggak usah payah-payah lagi ini urusan rombongan dari Supri sama pimpinan koperasi. Nah, kapan nanti dananya masuk, kita mungkin ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau juga nanti saya share di akun YouTube saya, nanti bisa dibuka di situ untuk selanjutnya. Kira-kira ada tahapan-tahapan selanjutnya, silakan nanti dibuka di akun YouTube aku, kan ada pelajaran-pelajaran yang buat di sana ya, supaya tidak bertemu terus Bu. Buka ini aja ada nanti kegiatan misalnya pengelolaan biji kopi, caranya ada terusan-terusannya Bu. Di tahap awal. Nah, dia akan naik terus. Tidak mungkin menggelontorkan dana semakin lama semakin turun, semakin naik. Jadi kalau misalnya seumpamanya nanti satu kelompok 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta misalnya kan pertama. Nah, tahapan selanjutnya pasti ada itu. Yang jelas ada progres peningkatan dari usaha itu. Bukan misalnya kita ini kan membagikan makanan saji siap habis pakai. Ya. Nah, nanti ada pelajaran manajemen pembukuan usaha namanya. Ada semua. Nah, mudah-mudahan di situ nanti juga saya bukakan di YouTube saya. Silakan saja nanti ditonton di akun YouTube saya, itu mungkin ada tingkat-tingkatannya itu Bu ya. Karena tidak mungkin kita mau ketemu terus. Ini juga mau temu kemarin agak lama juga prosesnya karena
kami mengundang itu memikirkan juga sebenarnya Bu. Tapi karena koperasi ini belum ada dananya, jadi ya mohon maaf belum ada transportasinya Bu. Sebenarnya juga kami pikirkan. Kalau seandainya duitnya sudah masuk pasti kami salurkan transportasinya. Mungkin 20.000 untuk bensin, tapi karena ini belum, ya harap maklum saja Ibu sekalian. Ya nanti kita proses demi proses, insya Allah ke depannya ini bisa maju, yang penting. Siapa tahu nanti per kakak sudah bisa sampai 50-100 juta Bu, mengolah usaha itu. Kan kita enak, beruntunglah ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa masuk di, karena satu Kabupaten Lahat ini cuma 4 saja, 4 kelompok Bu. So, Kabupaten Lahat yang dapat cuma 4 kelompok. Nah, jadi ini yang termasuk bagian kita yang beruntung. Ini juga tidak lupa, bukan dekat dulu, tapi kelompoknya dekat rumah ya. Rumah ya, rumah yang dekat dulu. Nah itu 55 nanti buat dulu bentuk Mas. Kemudian setelah terbentuk kita buat namanya kelompok apa, nanti baru langkah seterusnya. Nah saya kira untuk sementara sambutan dari saya, pimpinan dari saya cukup di sini dulu. Nanti ada sesi pertanyaan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga, sesi tanya jawab. Siapa ibu-ibu dan antara ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang nak bertanya? Yang nak bertanya yang belum jelas. Belum jelas. Silakan. Bertanya. Lemak bertanya duitnya belum ada. Kalau duitnya ada langsung ditunjukkan kan? Ini mungkin pertengahan. Iya. Pokoknya prosesnya panjang Bu. Tinggal nunggu Tahapan turun dengan nunggu turun dana keluar. Kelompok itu dapat alat psiko macam mana Pak? Dapat alat ya dia. Yo, Dapat dari kompor dia, dapat penggorengan, pokoknya Itu peralatan untuk kita harus kopi. menjual dia per kelompok tadi. Jual untuk dikemas kan dibikin kemasan, juga alat pokok. Tinggal ngepres, ada juga alat presnya. Tinggal buat nama siapa misalnya. Oh ini ya kopi enak sehat kalau kan dibikin tinggal. Jadi kita masak PDW. Ya, masak PDW. Kita kan lagi sudah ada lembaga hukum ya. Kementerian ada. Kan ada ininya toko apa? Ya. Ini kita tinggal memas. Emas. Buatnya, cek. Ya. Jadi Produksi istilahnya kan rumah. kita mensajikan ini Bu dengan legalitas. Koperasi kita sudah secara nasional kita terdaftar di Indonesia. Makanya yang dapat cuma 4 kelompok itu Bu. Karena koperasi ini banyak batas di kabupaten, tidak secara nasional. Makanya kita salah satu dapat itu. Nah makanya tadi sampaikan itu tadi itu nanti kan sistem Bu. Nah sistem nanti makanya kita ada lanjutannya Bu ya. Lanjutannya untuk tadi kembali bagaimana supaya kita membuat kopinya enak dan orang mau belinya kira-kira. Itu Bu. Kalau biji kopinya baik, tidak pakai alatnya, Mbak Mano bingung itu. Karena kan mungkin kalau kita beli biji kopi lah 2-3 juta itu mungkin kan agak banyak. Sementara ulang di rumah kecil kan. Tuh, yang lain. Kelompok ya. Masalahnya kelompok tadi 4 kelompok kan. Seperti saya kelompok Sri Nanti. Itu bisa tidak masuk yang dimulaikan? Apa khusus Sri Nanti? Bisa. Yang terdaftar di sini. Yang terdaftar di sini siapa yang ini? Yang kurang 10. Kalau seperti kami kan kelompoknya sudah 5 anggotanya. Bisa nambah lagi tidak? Kalau kelompok sesuai dengan orang jumlah orangnya kan cuma 20. Oh, totalnya ya? Iya. 20. Cuma 20 orangnya. 24 kelompok. Jadi 4 kelompok yang bisa. Ya, 4 kelompok ini 5 orangnya. Ya. Karena kalau dia 6 nanti kita kan bingung proses dalam arti kalau pembagian Bu. Ya karena ada yang 6 ada yang 4 kan, maka pembagian tidak akan merata. Demikian mungkin. Jadi kalau Sri nanti dia 6 satunya geser ke Kota Gajah mungkin Gajah. Ya. Yang lain coba. Yang lain ada pertama? Belum jelas. Bapaknya tadi? Tidak. Bapaknya Ada telepon orang. Arab ke orang di Arab takkan orang Pak ya. terima wae. Waduh. Terima wae katanya.
Kakek sepakat deh Bu. Setelah kita pelatihan, Bu, kan ada pelatihannya, Bu. Nanti kan ada pelatihan Bu ya. Setelah kita uangnya masuk, linknya masuk, kita kan Ada kumpul lagi. kumpul lagi. Nah, kumpul itu dalam rangka Latihan, latihan bagaimana itu. Pakainya. Nah, nanti kita memang kita kemas berkelompok. Itu. Yang Baca ke motor apa sapu? Jangan nyerah tuh. Aku dorong deh. Kalau mau baca ke motor Ini. kok enggak itu di sini istri nanti. Iya, yang uang yang Bukannya pas kita ngomong dari dulu kau. Tidak. Halo. ada ditulisnya lagi info. Iya, yang tembak. Yang kurang ini lah. Ini masih yang tiga. Iya, apa ini? Tiga itu bawa. Kelompok 1 nih Aprilita Dewi. Ning apa nih? Ning Martania. Oh, Ning. Nini. Rena Febriana. Nini Riana. Marlina John. Kelompok 2-nya Edi Seprila. Seprial. Reti Tati. Masrol Liliati. Lilis Aprianti. Jumiana. Jumina. Kelompok 3 Septiani. Arlina. Mangko. Deswitani. Eli Suryani. Eminda. Kelompok 4 Mardiana. Petel. Septiani ya. Hari Mariam ya. Sukapti. Musaila. Ada rasa yang datang kan? dua yang kedatangan. Dimasukkan dia daftar hadir nanti. Yang dua itu. Ya, nanti masih masuk. Tahapannya sekarang ini katakanlah nanti mungkin pertemuan yang ketiga Mas ya, karena tidak mungkin bertemu sekali baru bentuk operasinya dulu kan. Nanti secara tidak langsung ibu-ibu dan bapak itu menjadi anggota peserta operasi kami Pak. Harusnya kalau kita mau bentuk dari awal panjang ceritanya kan ada simpanan pokok, simpanan wajib segala macam itu. Tapi karena ini sifatnya mendadak supaya menyerap anggaran negara itu, makanya kita langsung menghubungi yang bersangkutan melalui RT. Itu ceritanya Bu. Nah kemudian daripada itu untuk yang selanjutnya nanti kita nanti kan sudah ada WA. Kalau yang ada silakan nanti dikirim nomornya ya. Melalui siapa nanti yang masih muda mungkin untuk membuat grup koperasi ya Mas ya. Di sana terlibat termasuk pengurus-pengurusnya itu. Jadi kalau ada sesuatu hal silakan di grup apa yang ditanyakan. Kemudian nanti yang lebih spesialnya lagi nanti silakan dibuka di YouTube. Di YouTube saya ya, buka Salio Channel. Salio Channel di situ. Channel. Coba dibuka nanti tinggal ibu lihat aja di sana nanti kegiatan. Kemungkinan kalau mau bertemu terus kan susah. Karena kami di sini juga padat. Langsung buka saja di HP-nya. Sekalian, kalau tidak ada lagi, sudah jelas kan? Nah, kalau misalnya nanti kan silakan ditanyakan di grup atau langsung ke Supri tanya sini. Sampaikan di sini. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kembali itu ada aqua, silakan diminum. Kopi belum ada Pak. Mohon maaf karena ini apa adanya. Lebih dan kurang atas nama pimpinan dan pengurus koperasi RPKRI Kabupaten Lahat mengucapkan banyak mohon maaf. Pada alaman ampun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.